Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara Kamis Malam, Kabar Misteri Malam Kelam. Jadi ini udah ada nih di sebelah saya nih ya. Jadi tadi udah sedikit cerita nih bang ya, bahwa abang nih pernah mengalami kejadian apa bang? Kejadian yang tidak mengenak. Oh sebelumnya kenalan dulu kita bang. Oh, ya. Oh Aulia. Aulia bang ya. Oke. Siapa nama bang? Gogo bang. Jadi tak kenal maka tak sayang bang ya. Jadi ini abang nih pernah mengalami kejadian misteri bang ya. Ya. Kayak mana bang cerita? Apa ya? Kalau dibilang misteri nggak tahu juga sih, tapi ya ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri sedap. Katanya abang beli mana bang katanya? Ya kalau di awal itu kejadiannya ini, peristiwanya ini sekitar tahun 30 September 2011 akhir. Oh 2011 akhir bang ya. Desember 2011 akhir. Ya. Jadi saya sama teman-teman itu pada saat itu mau liburan lah. Liburan bang ya? Ke satu pulau, ya gak usah sebut lah pulaunya ya, Iya, tapi rahasia bang. Rahasia ya. Kena pajak. Tapi di daerah, masih di daerah Sumatera Utara. Oh daerah Sumatera. Nah, dan pulau tersebut itu adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Terluar. Oh berarti berbatasan dengan negara lain. Ininya. Jadi kita itu berangkat kalau tidak salah tanggal 30 Desember 30 Desember bang ya? 30 September 30 Desember 2011. Itu kita berangkat dari Medan menuju salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, pada saat itu kita nyarter angkot lah. Ada 16 orang itu teman sama saya juga. Oh itu 16 orang abang kenal semua? Kenal semua. Oh satu rombongan bang Satu rombongan teman-teman 16 orang di situ semua. Kita liburan itu berangkat kalau nggak salah kemarin pagi dari Medan pagi, kemudian sampai di tempat pemberangkatan itu itu sekitar 3 jaman sampai, kemudian kita naik ke pulau tersebut, naik kapal nelayan lah, kalau bisa dibilang kapal tongkang. Kapal tongkang apa tuh bang? Ya kalau kita kayak mana ya? Yang ada tongnya? Kalau ibaratnya kalau kena ombak, gak usah kena ombak lah. Kalau laut tuh lagi nah, bisa cuci muka kita di apa ya? Itu kapal tongkang. Nah, kira-kira kayak gitu lah, kecil lah. Baru tahu gini ya. Kecil lah, mesinnya itu. Mesinnya itu apalah? Polusi udaranya. Polusi udara. Ya. Nggak go green lah. Nggak go green. Masih kedebak gitu lah ya. Nah, jadi kita naik kapal tongkang 16 orang dengan 2 orang itu kru kapal lah ya. Nggak ada namanya tekong atau ABK-nya. Oh iya bang ya. Jadi kita kalau nggak salah berangkat tuh jam-jam 10 pagi. 10 pagi masih terang bang ya? Masih terang. Jam 10 pagi. Kemudian perjalanan itu sekitar 4 jam dari darat menuju ke pulau tersebut. Pulau terluar lah ya. Pulau terluar di Indonesia, salah satu pulau terluar di Indonesia. Ada inisialnya nggak bang? Inisialnya entah urut depannya gitu ya kan? Berarti penonton biar nggak penasaran juga nih. Ya buat aja lah penonton penasaran. Iya. Tapi saya yakin udah tahu lah. Udah tahu ya bang ya, kalau memang di daerah Sumatera. Udah tahu lah mereka itu pulau terluar itu apa gitu kan. Yang pasti pulau tersebut tidak ada masyarakat. Wah, serius bang? Iya, nggak ada. Penduduknya tuh nggak ada. Nggak ada penduduknya? Nggak ada. Jadi ngapain abang ke sana? Ya karena keindahan pulau itu gitu. Jadi kita sampai sekitar 4 jam nyampe di sana, mungkin sekitar jam 2 jam 3 lah nyampe di pulau tersebut. Sore bang ya? Sore. Jadi setelah itu kita bangun tenda. Bangun tenda di situ. Di mana bang bangun tendanya? Di pulau itu bang ya? Iya di pulau itu. Pikir di atas kapal tongkang kan? Sambil kembali lah dia langsung kan. Pikir sambil buat api unggun.
Jadi di pasir-pasir apa itulah kan, nanti airnya biru, jarang lah, nggak kayak pantai-pantai yang di sini Bang. Ya lah, kalau di sini kan udah cappuccino tambah pakai es dua juga iya, kan. itu dia. Banyak pula esnya. Agak apalah ya, Iya, kalau ini memang airnya bener-bener biru, ya beda lah. Biru Bang. Nah, jarang. Nanti airnya bisa pukul Bang. Enggak lah. Kalau orang Medan itu ya jarang lah ketemu pantai yang benar-benar seperti pantai. Iya, karena kan di sekitar kita nih ya pantainya warnanya udah masih teluk ya, Mas. Jadi memang kita menikmati alam itulah. Jadi tanggal 30 kita sampai ngecamp kita di salah satu, kebetulan ada pohon di situ kan. Ngecamp kita di bawah pohon. Jadi supaya kalau gambarannya pohon besar gitu sih, besar lah, nggak tahu lah apa nama pohonnya, tapi pohon besar lah. Jadi kalau siang kan biasanya kalau kita ngecamp di gunung kan, kalau nggak ada pohon kan siang panas gitu kan. Bener-bener. Jadi kalau di sini karena kita ngecampnya di bawah, jadi kalau siang kan itu masih dingin. Jadi kita di sana itu sampai tanggal 2 Januari 2012. Jadi selama di pulau itu diceritakan apa enggak? Maksudnya kejadiannya? Iya, kejadian di situ lah. Bisa Bang? Bisa. Tapi tadi kan Abang bilang ya, ini teman-teman juga dengar gitu ya, kejadian mistisnya itu Bang. Di dekat mana itu Bang? Iya, aku pun nggak tahu juga apakah ini mistis, tapi ini ya nyata lah. Nyata Bang ya? Nyata, nggak berbentuk. Katanya Abang diputar-putari katanya. Terus Abang yang jaga. Gimana nih? Nggak tahu. Itu yang nggak tahu itu. Entah kayak mana ini ya. Tapi 30 kita di sana, ya mandi-mandi lah ya, mandi-mandi keliling pulau, di pantai, ke mercusuar, bla 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 segala macam. Jadi tanggal 31 Desember itu ada juga orang lain yang datang. Namanya tempat wisata Bang ya? Sebenarnya sih nggak tempat wisata juga ya. Setahu saya sih dulunya itu nggak tempat wisata. Kalau sekarang kayaknya tempat wisata. Kalau dulunya itu belum tempat wisata, dan ya masih sangat sedikit lah orang yang mau ke sana karena akses sinyal nggak ada. Belum terjamah manusia lah Bang ya. Ibaratnya seperti itu lah kira-kira. Dan itu kan dijaga sama personil kan. Personil boyband? Enggak lah. Dari aparat lah Bang ya? Iya, dijaga karena kan itu kan perbatasan kan. Jadi tanggal 31 ada juga yang datang. Jadi tanggal 31 tuh ramai lah karena itu kan motor baru kan. Iya benar, motor baru. Kebetulan ya kalau kita kan di situ memang ngecampnya untuk menikmatin alam aja gitu kan. Ya kapan lagi ngecamp di pulau yang terluar di Indonesia kan. Bang. Belum ada orang yang ke situ, jarang Bang ya. Udara masih sejuk Bang ya. Kebetulan yang tanggal 31 datang ini ada sekitar berapa ya? 5 sampai 6 kapal kalau nggak salah. Kapal besar ya, kapal besar. Kapal besar Bang. Nah, kalau kami kan kapal tongkang. Ya, kapal tongkang yang cuci muka bisa kan. Isinya 16, kapal besar isinya 15. Ya, bisa sampai 40-50 orang. Banyak juga Bang ya. Itulah kira-kira ininya. Jadi saya nggak tahu pada malam tahun baru itu, ya nggak tahu sih, rupanya ada acara apa ya, acara kayak DJ gitu lah ya. Musik Bang ya. Musik apa. Pada tanggal 30 malam itu sih biasa aja, nggak ada apa ya, ada kejadian aneh gitu Bang. Kejadian aneh, biasa-biasa aja sih. Biasanya kok di pulau terluar tuh Bang agak mistis gitu Bang. Tapi ya kami masih biasa aja sih. Suara jangkrik gitu. Ada paling gitu-gitulah, suara jangkrik. Ya tembusan angin gitu aja, tapi nggak terlalu apalah. Mulai apanya itu kan tanggal 31 siang kita mereka datang, kemudian malamnya itu ya nggak tahu kita kan, tiba-tiba ada gelaran musik kan, DJ kan, main-main DJ lah. Ya kita ya senang-senang aja kan, namanya di pulau terluar, terbaruan, kan nggak ya dapat hiburan gratis nih kan, gitu kan, nggak ada razia ya, ya kan, betul pokoknya aman sentosa lah pokoknya gitu kan. Jadi tanggal 31 itu kita 31 malam ya hiburan musik lah, DJ sejam 2 jam aman gitu kan. Tapi setelah lewat dari itu ya mulailah, dan itu tiba-tiba aja sih. Tiba-tiba aja nggak ada sinyal. Angin itu kencang tiba-tiba. Kayak badai gitu lah. Tiba-tiba itu, dan itu doang. Nggak ada masalah apa gitu. Hujan apa nggak ada. Petir apa ibaratnya kilat-kilat ya. Kalau bilang itu kan kilat-kilat apa gitu nggak ada.
Tiba-tiba aja angin kencang pokoknya. Angin kencang, bahkan sampai tenda kita itu ada yang koyak satu. Karena ketimpa sama pohon, ranting pohonnya itu. Saking kencangnya anginnya. Untung nggak pohonnya tumbang. Kalau pohonnya tumbang mungkin wassalam juga kan. Iya lah bang ya. Tunggu aja bang. Itu masih rantingnya. Ya kita di situ udah mulai apa lah ya? Takut bang ya. Kok bisa tiba-tiba kayak gini ya kan? Padahal kami lagi enak nonton dari kami agak jauh lah ya. Kalau mereka kan ada sana, tapi kan masih nampak lah ini ya. Berapa lama bang anginnya berlangsung bang? Gitu. Selama musik itu berlangsung. Sampai jeduk lah. Jeduk apa tuh kembang api. Iya benar. Nah, jeduk itu masih angin kencang itu. Masih angin kencang. Saya juga ada komunikasi sama apa? Di situ saya komunikasi juga sama salah satu yang di situ lah, yang jaga di situ kan. Juru kunci itu? Nggak apanya, yang penjaga keamanan di situ kan. Dia bilang, aduh nih kayaknya diganggu gitu, kira-kira seperti itulah ya kan. Tapi hanya angin aja sih, cuman kan ya seram juga kan tiba-tiba. Terus apa bang kata penjaga ininya keamanannya itu? Iya, seharusnya nggak boleh nih pakai iya musik ya bang ya. Musik apa gini apalagi di ya. pulau yang masih bersih kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan kalau apa kan jadi kan ya angin itu tiba-tiba kan tanpa sebab musabab kan aneh juga gitu. Iya bang, nggak ada angin. Tapi setelah musik itu mati, angin pun berhenti, udah tenang lagi. Berarti itu semacam kode bang ya? Iya, mungkin semacam kode juga itu. Iya, ini baru berhenti. Berhenti, angin itu ya udah berhenti juga tiba-tiba. Jadi ya biasa aja, udah nggak ada. Memang nggak hujan sepanjang malam itu, nggak ada hujan. Jadi tiba-tiba berhenti, udah cerah lagi angin. Apa di langit itu cerah lagi? Cerah lagi bang. Cerah. Jadi siang? Enggak lah, ibaratnya nampak lah bintang-bintang. Kalau sama pacar ya enak lah. Enak lah bang ya, mandang kelap-kelip bintang. Iya, gitulah kira-kira ininya. Iya. Jadi ya seperti itulah malam tahun baru itu kan. Ya udahlah, setelah itu kita ya udah tidur. Kemudian kita pulang di tanggal 1. Oh, di tanggal 1-nya bang ya. Cuman 1 malam bang ya. Enggak lah, 2 malam. 2 malam ya bang. Iya, 30 31 bang ya. Iya. Oke, jadi tanggal 1 ya, tanggal 1 Januari 2022 itu kita pulang. Kan mau pulang ke Medan lah. Sebelum pulang ini kan kita ya permisi dulu lah sama yang jaga kan. Permisi, salam nggak sopan juga ya, karena masuk kita baik-baik, pulang juga baik-baik kan gitu kan. Jadi kita ya salam-salaman, foto-foto bareng gitu kan, apa segala macam. Dan sebelum pulang itu ya salah satu penjaganya itu bilang ada menyampaikan sesuatu lah. Dia minta maaf juga dia gitu kan. Kenapa? Ada salah apa bang? Dan dibilang dia kayak gini lah. Abang minta maaf lah sama kalian ya gitu. Tapi dia ngomongnya itu nggak ke semua ini. Nggak ke semua kawan gitu. Sama saya aja ini ya ngomongnya gitu kan. Dia bilang, ya abang minta maaf lah sama kalian. Ya kalau bisa jangan kau sampaikan sama yang lain. Kalau kau sampaikan sama yang lain pun ya mereka mudah-mudahan kuat untuk mendengarkannya kan gitu. Jadi dia bilang dari tanggal 30 sampai kalian pulang itu, sampai kalian mau pulang, tenda yang posisi tenda kalian itu, kalian itu tidur di atas kuburan. Iya bang. Iya. Jadi di pulau itu pernah jumpa seperti apa ya? Namanya di laut ya. Mungkin ada potongan-potongan tubuh atau apa nyangkut di situ dan akhirnya mereka lah yang mengambil dan dimakamkan di situ. Dan kami bangun tenda itu pas di atas pemakaman itu. Potongan tubuh tersebut. Iya, potongan tubuh tersebut. Nggak tahu lah potongan tubuh tersebut itu punya siapa, nggak tahu lah ya. Tapi itulah dia bilang. Saya juga nggak tahu kenapa harus ngomongnya ke saya ini. Si abang ini kan yang jaga ini, kenapa harus ngomong ke saya, kenapa nggak yang lain gitu kan. Nggak tahu juga, mungkin karena ya mungkin nilainya ini anak bisa nih kira-kira. Baik ini bang ya. Baik nih ini gitu lah kira-kira. Jadi ya terkejut juga kan. 2 hari 2 malam aku tidur di atas pemakaman. Di atas pemakaman gitu kan.
Ini aduh juga ya. ya udahlah, udah terjadi apa lagi gitu kan. Iya. Nah, udah terjadi ya, kalau kau mau nyampaikan sampaikan. Nah, tapi ya kau lihatlah situasi kondisi kawan-kawan, karena kan ini udah capek ini. Iya, mau Bang. pulang aja Mau 4 jam pulang. lagi kita di laut. Laut, Bang. Nah, di laut kan 4 jam lagi kita. Kan udah capek sebenarnya ininya kan. Fisik pasti udah terkuras lah, 2 hari main mandi-mandi terus main entah mana-mana, keliling-keliling pulau, naik ke mercusuar kan. Ya capek lah, fisik secara fisik udah capek. Ya udahlah Bang, makasih udah nyampe kan gini-gini apa segala macam. Akhirnya kita pulang Bang ya. Pulang naik kapal tongkang itu. Kapal tongkang pulang sekitar masih pulau itu pun masih nampak. Masih nampak Bang ya. Masih nampak. Setelah kita paling sekitar 45 menit dari dermaga itu kita mulai berlayar kan. Berangkat Bang ya. Berangkat, pulau itu masih nampak. Tiba-tiba mesin dimatiin ini. Sama apanya, apa itu namanya, tekong apa BK atau ya pokoknya kalau mobil supir lah gitu ya kan. Bang ya. Nakoda lah kita bilang ya kan. Nah, tiba-tiba mesin ini dimatikan. Mesin dimatikan. Ini apa lah ini gitu kan. Kok mati mesin ini? Tapi memang masih dekat sih sama pulau. Masih nampak lah, masih ya walaupun nggak nampak kali tapi masih ada lah. Masih ada lah samar-samar gitu. Samar-samar masih ada nampak pulaunya gitu. Ini kok mati tiba-tiba mesinnya ya? Ya dari tidur sampai terbangun gitu kan. Karena kan udah terbiasa dengar suara domplengnya itu. Kalau kita ngomong aja pengen toa gitu. Iya, tiba-tiba mati kan. Tiba-tiba mati. Kenapa gitu kan? Apalagi di tengah laut kan. Otomatis kan ya agak takut lah Bang ya. Ya agak gimana gitu, agak cemas gitu kan. Mau nanya yang takut nakodanya ini agak seram gitu kan. Dukung Bang. Agak-agak seram ya, ada tatunya lah. Ya hitam lah. Agak hitam seram lah pokoknya. Agak seram, jadi agak ini juga lah kita. Segan juga lah mau ininya, walaupun sebenarnya dia ramah. Segan juga, mungkin mungkin matinya itu karena entah mau ngisi solar bakar. Tapi enggak juga kok, lama kali mati. Pokoknya itu terombang-ambing lah gitu lah kan. Goyang sana sini, apalagi kapal kan kecil. Nakoda diam aja Bang pada saat itu. Ya dia diam aja nengok kanan kiri. Macam nyebrang Bang ya. Ini apa hal ini kan. Ya kami udah duduk dari tidur impit-impitan karena kapal kecil kan ya, tidurnya ya paha ke paha lah pokoknya, kaki ke kaki, susun gembung lah pokoknya. Bukan gembung lagi, tongkol udah. Tongkol Bang ya. Susun ikan tongkol. Pokoknya kita udah apalah kan. Sampai itu bangun gara-gara mesin mati. Itu ada satu ABK-nya ya. ABK-nya kayak naruh benang ke dalam air, dalam laut itu. Mancing ya? Kayak mancing gitulah, benang gitu kan. Benang mungkin ada pemberatnya tahap apa nggak tahu lah kan. Tengoknya ada. Mungkin dia kayaknya sih mengukur kedalaman. Kedalaman, udah tengoknya ada, diangkatnya lagi. Ada 2-3 kali kalau nggak salah. Dia nyemplungkan itu kan untuk kayaknya untuk mengukur kedalaman lah, karena kan itu tradisional kan. Iya Bang, betul. Iya kan, tengok lagi ada, kemudian nggak apa-apa, nggak hidup juga itu kapal. Gitu. Ini ya udahlah, beraniin diri aja lah nanya ke nakodanya kan. Memberanikan diri nanya ke nakodanya, Wak, kenapa mesin kapal mati? Iya, bentar ya katanya. Ini ada masalah sedikit katanya. Masalah apa Wak? Inilah masalahnya, kompas Wak mati katanya. Kompas yang bulat itu. Manual masih, bukan manual. Dia belum pakai GPS. Iya, belum pakai GPS ya. Masih kompas yang bulat itu lah. Tahun 2011 ya Bang ya. Kita kayak mana lah ininya, kompas Wak mati katanya. Wak nggak bisa melihat arah kalau kompas ini mati katanya. Jangan langsung lah darah itu. Bagaimana darah Bang? Aduh, kayak mana ya? Dia di tempat. Nggak ngerti lah apanya. Aduh Mak, di tengah laut nggak ada siapa-siapa gitu kan, pelampung aja nggak punya.
gitu kan. Ya cepat-cepat tiba-tiba badai, angin, ombak tinggi kan. Wih, kayak mana ini kan? Jadi Wak, kenapa mesin mati Wak? Gitu kan. Ya paling nggak kita ngemer solar lah katanya. Mak, makin ini kan? Iyalah. Makin deg-degan ini kan. Posisinya jam berapa tuh Bang? Masih pagi. Oh masih pagi ya. Masih pagi. Masih aman lah, terang Bang ya. Masih sekitar jam 11-an lah, jam 11 lah. Jam 11 kami ya. jam 10-an gitu. Saya nanyanya itu jam 11-an lah. Oh iya. 11-an siang. Tapi udahlah. Langsunglah saya tanya sama kawan-kawan kan. Di mana logistik makan masih ada? Tengok tas masing-masing ya kan. Aku masih ada roti sebiji, satu plastik kan. Aku masih ada di kerupuk. Tapi yang kurang minum kan. Ya udahlah, kita hemat-hemat lah dulu. Yang mudah-mudahan kompas saya bisa hidup lagi kan gitu. Tapi masalahnya Wak itu nggak betulin kompas ya, berarti kan udah rusak nih kan gitu kan. Nah, ini terayun-ayun, ini kok lama kali jalannya gitu kan. Akhirnya ya saya tanya lagi kan, Wak, kenapa nggak jalan-jalan Wak? Iya kita ngemer solar dulu katanya. Wak cuman kita ini baru bisa pun jalan itu malam katanya. Kok malam? Kenapa malam Wak jalannya? Iya karena Wak bisa melihat bintang katanya. Melihat bintang, kalau bintang itu apa? Wak bisa, udah kita udah tahu arahnya itu kemana katanya. Nah, nggak mungkin karena nelayan tradisional kan. Jadi baca rasi bintang. Baca itu kan bisa lah dia apa segala macam. Lama makin ini kan makin deg-degan ini. Tapi setelah kurang lebih 2 jam ombang ini kanan kiri gini aja kan. Depan mundur nggak Bang? Nah, pokoknya kanan kiri aja. Ya kanan kiri depan belakang lah gitu. Gini-gini. Gini-gini ya. Ya jadi akhirnya diputuskan lah sama apanya? Pacarnya? Sama nakodanya. Sama nakodanya? Sama nakodanya itu untuk ngidupin mesin lagi. Udahlah kita hidupin lah. Kemana kita jalan lah kita gitu kan. Ya udahlah. Ya kami berpikir pun ya udahlah jalan aja lah gitu kan. Iyalah. Tapi memang ada rasa takut sih karena itu kan berbatasan dengan Malaysia kan. Iya Bang. Takutnya kita memasuki zona mereka. Memasuki zona mereka, ketangkap. Kan malu kali ya disangka kita ilegal kan. PMI ya Bang. PMI ilegal atau apa gitu kan agak malu. Deportasi masuk TV kan malu. Iya. Padahal Bang berlibur ya Bang. Padahal liburan gara-gara kompas mati ya kan. Jadi apa Bang? Terdampar ke sana kemari gitu. Ya udahlah akhirnya jalan lah kita. Jalan, kami makan siang. Pokoknya makan siang masih ada lah stok nasi gitu kan. Tapi ya nasinya pas-pasan lah. Pas-pasan lah. Cukup untuk kami aja gitu kan. Ya sama cemil-cemilan itu memang sengaja kami ya jangan dimakan dulu lah. Mana tahu ini agak lama. Iya. Agak-agak inilah kita simpan-simpan lah ininya. Sama minum juga ya agak sikit lah ya kan. Iya. Setengah teguk lah. Yang penting tapi lama teguk ya Bang ya. Yang penting terbasahi lah. Iya, betul. Tenggorokan kan. Udah jalan sampai sore. Dan itu kami nggak ada jumpa sama satu kapal pun. Sampai sore nggak ada yang melintas. Satu kapal pun nggak ada yang melintas. Sampai sore itu mau menjelang maghrib jam 7 barulah agak jauh itu nampak kayak lampu-lampu gitu. Samar-samar gitu lampu samar-samar. Jadi kebetulan pada saat itu cuaca agak-agak mendung kan. Ya Wak itu pun jadi nggak bisa lihat bintang kan gitu. Itu masalahnya ya. Mendung cuaca mana bintangnya gitu kan. Nggak bisa karena dia bilang kita berangkatnya malam karena Wak bisa lihat bintang kan gitu kan. Kita lihat bintang Wak udah tahu tuh arahnya kemana kan. Rupanya malam pun mendung gitu. Bintang tertutupi lah. Aduh Mak, ini udah pasti kesasar nih karena apa ya, pokoknya kayaknya nggak tahu ya karena di laut tapi kayaknya di situ-situ aja. Seperti kayak mana Bang situ aja? Apa ya? Diputar-putar kan ada istilah gitu macam segitiga bermuda ya bisa juga sih diputar-putar. Pokoknya situ aja lah. Di situ aja Bang. Ya mungkin karena laut ya, tapi ya kayaknya ya di situ lah ininya. Pas ngelihat lampu, nah akhirnya Wak itu berinisiatif lah. Ya udahlah, kita jumpai itu lampu.
biar nanti Uwak yang nanya. Nah, ini kita udah di daerah mana? Kan gitu kan. Nah, jadi memang ya selama dari jam 11 sampai sore itu, sampai habis maghrib itu, ya kayaknya di situ aja sih, kayaknya gitu. Kayaknya, tapi memang ya pulau itu udah nggak nampak lagi. Nah, kita jalan itu pulau itu udah nggak nampak lagi, tapi memang ya sepertinya kayak gitulah kira-kira. Karena kan tahu lah di selat itu kan di Selat Malaka. Selat Malaka itu kan salah satu perairan terpadat di Asia kan. Maksudnya banyak melintas. Melintas kapal-kapal kan, bukan hanya nelayan, tapi kapal-kapal tanker apa semua kan. Tapi ini nggak ada satu pun. Nggak ada sama sekali. Ya itulah malam itu jumpa lampu. Kita datangin lah, ada sekitar hampir 3 jam juga menuju lampu itu. Hampir 2-3 jam lah menuju lampu. Karena kok dari jauh kelihatan dekat. Dari jauh dekat, tapi setelah ini kan lama, apalagi jauh. Ya kalau kapal dompeng itu paling lah kecepatannya. Kalau kereta itu sepeda motor paling 10 km per jam kan gitu kan. Lambat banget. Lambat. Itu kira-kira kan akhirnya 2-3 jam kita menuju ke situ, jumpalah. Mulai dekat. Kapal-kapal besar. Kapal motor gitu bang. Kapal apa ya? Kapal-kapal bawa apa tuh? Kayak kontainer peti kemas. Peti kemas. Apa pokoknya kapal-kapal tanker lah besar-besar itu ya. Di kapal-kapal besar, tapi kok berhenti semua gitu. Berhenti semua. Saya kan nggak tahu dulu kalau pada saat itu saya nggak tahu kalau di pelabuhan itu nggak asal menyandar aja kan. Izin dulu ya. Jadi kan banyak kapal itu kan parkir di tengah laut. Di situlah saya tahu kalau sebelum menuju ke pelabuhan parkir dulu di situ. Gitu. Antri, masuknya antri. Jadi banyak kapal-kapal di situ. Ya pokoknya kapal kami itu ya aduh segininya lah dari segini kapal mereka kecil lah ya. Kapal mereka besar-besar kan. Nanya lah dia di situ, Uwak ini di mana bang katanya. Di wilayah mana nih katanya? Di Belawan katanya. Umaknya sampai Belawan awak. Berangkatnya di pelabuhan yang jauh dari Belawan, kita sampai Belawan. Gitu kan. Kalau di Belawan kan bisa turun di Amparan Perak udah langsung sampai Medan awak kan. Udah dekat lah. Kali mana udah dekat lah ya. Tapi kan nggak mungkin kan, nggak bisa kan, nggak bisa juga karena Uwak itu kan bukan nelayan di situ kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus kembali lagi sama Uwak itu kan, menuju tempat dia gitu. Nah, jadi semenjak dibilang Belawan itu, Wak kok bisa nyasar sampai Belawan gitu Wak? Ya cemana lagi namanya kompas mati katanya. Ini cuman jadi Wak. Ini posisi mendung, gitu kan? Bintang nggak ada. Udahlah kita jalan aja lagi. Yang pasti ini kita putar balik aja katanya. Ya putar balik dalam bahasa dia nggak tahu lah saya apa ininya kan. Terbalik lah kita putar balik. Ya paling kalau di Belawan ya. Tapi di Belawan itu kan parkirnya itu kan di tengah laut. Di tengah laut bang ya? Bukan di dekat pelabuhan. Jauh lagi pelabuhan itu masih jauh. Masih jauh bang ya? Masih jauh. Nggak nampak pun pelabuhan itu. Masih di tengah laut orang itu. Berarti kan masih jauh gitu. Aduh mak jangan gitu kan. Padahal kalau dari pelabuhan Belawan itu kalau kita jalan darat sampai ke sana paling sampai tepatnya nelayan ini paling 3 jam gitu kan. Ya udahlah ikutin. Sementara stok makanan udah habis. Ya kami juga akhirnya udahlah. Ibaratnya udah memasrahkan diri aja gitu. Memasrahkan diri. Disitulah pada saat sekitar jam mau tengah malam lah itu pokoknya belum nampak daratan sama sekali. Belum nampak daratan, lampu-lampu itu belum nampak lah, masih jalan terus gitu kan. Sekitar mau tengah malam itu jam 11-an, udahlah aku cakap aja lah gitu kan. Apa yang dibilang sama yang penjaga di pulau itu gitu kan. Penjaga pulau dari mana? Ya mungkin entah taksurnya yang penunggu situ lah bang ya nggak tahu lah penunggu situ apa yang entah kita tiduri ini dia kan sopan lah bang. Tadi bawanya gara-gara itu kita ini kan ya
saya juga nggak mau ini sendiri kan, Iya. nggak mau Menyimpan rahasia itu iya, beban ya bang ya. beban juga itu kan. Iya. Ya udahlah, terakhir ceritalah sama mereka karena ini nggak ada yang bisa tidur gitu. Nah, nggak ada yang bisa tidur, ya ceritalah. Saya cerita sama mereka. Nah, jadi kita kemarin tadi itu yang jaga itu nyampaikan. Nah, mungkin inilah saat yang tepat, tak mungkin gara-gara itu dia apa kita Bisa kayak kalah, gini, nggak iya. tahu lah gitu Nggak kan. tahu lah bang ya. Nah, jadi kira-kira kemarin tadi itu yang penjaga itu bilang sama saya kalau selama 2 hari itu kita tidur di kuburan, di atas makam itulah, potong-potongan tubuh. Iya. Nah, ya kan kita tidur di situ. Ya terkejut lah, karena kan ada cewek juga, gitu kan, ada cewek juga yang ikut. Ya terkejut lah mereka gini-gini. Kok nggak bilang-bilang bang gini-gini. Tapi memang posisi tenda kami itu adalah posisi yang sangat enak, strategis lah. Di pulau itu paling strategis posisinya di situ. Di situ pula pemakamannya. Nah, di situ pula pemakamannya kan. Ya udahlah, yang penting ya udahlah, udah terlewati mau bilang apa lagi kan. Ya, yang penting sudah saya sampaikan dan lega lah udah. Lega, ya udahlah, yang penting udah sampaikan sama kalian. Ya kalian mau takut, mau berani, mau udahlah, anggap biasa aja. Iya. Nah, ya udah itu terserah kalian. Yang pasti memang ya ada juga sih yang dari 16 orang ini ada bilang, "Ya nanti gara-gara itu kita kayak gini." Kan gitu kan. Respon nakodanya apa bang? Ya dia diam aja. Oh, mungkin dia udah mengetahui bang ya. Bisa jadi lah, tapi dia diam aja. Diam aja dia bang ya. Nggak mau terlibat dalam percakapan itu. Nah, jadi dia apa ya, ada yang nggak percaya, ada yang percaya juga, tapi ada juga yang bilang ya mungkin gara-gara itu juga lah kita kayak gini katanya. Mungkin marah dia apa gini-gini, jadi solusinya gimana lagi, sementara sinyal belum ada kan. Iya, di tengah laut bang ya. Nah, sinyal belum dapat di tengah laut. Oke, jadi setelah perbincangan itu adalah perdebatan itulah, percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, gara-gara ini kita jadi kesasar begini, adalah perdebatan itu. Ya udahlah, akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya udahlah, kita berdoa aja udah. Berdoa sama Tuhan. Ya kita minta maaf lah kalau memang kita salah, sudah camping di atas pemakaman itu, ya kita minta maaf gitu kan. Setidaknya kita sudah berusaha kan gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita ya doalah sama-sama yang 16 orang ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing kan. Kita berdoa, ya memang di situ hikmat sekali lah pokoknya doanya. Nggak biasa-biasanya serius. Sama menyesal juga udah bang ya. Bersalah. Iya. Ya kayaknya ada yang bersalah, ada yang nganggap nggak percaya. Iya. Tapi pada saat berdoa itu memang benar-benar berdoa lah. Itu serius, sangat-sangat serius lah ininya. Ya udah, akhirnya setelah berdoa ya udahlah kita istirahat lah, ya mau tidur ya memang nggak bisa tidur juga gitu, tapi entah kenapa ya setelah percakapan itu setelah berdoa ya ngantuk juga gitu. Ngantuk juga bang ya. Ngantuk ya, pelan-pelan satu tidur tidur. Nah sekitar apa ya, hampir jam 3 itu. Hampir jam 3 dibangunilah sama Uwa itu, yang dekat dia lah, bangun udah mau nyampe kita. Paling nyampe itu sekitar setengah jam lagi karena udah nampak daratan. Udah ada bintang dulu bang? Nggak tahu lah kalau udah ada bintang, karena tidur kan ya. Pada saat itu masih mendung tapi nggak hujan. Karena kekuatan nakoda itu daripada bintang. Iya. Pada saat itu masih mendung lah, tapi nggak hujan. Nggak hujan ya? Nggak ada hujan sama sekali, dan itu apa ya? Alhamdulillah nggak ada hujan. Ya udahlah, dibangunnya, bangun, paling ntar lagi kita nyampe nih kata Wah itu kan udah. Nah serius lah Wak? Iya udah, itu udah daratan, udah nyampe itu. Betul nih Wak, yang dibangunnya itu betul nih Wak katanya. Betul nih Wak, nanti kesasar lagi kita Wak, tak mana-mana. Udah betul itu rumah Wak situ juga katanya. Udah itu yang ada itulah kira-kira kan bahasa mereka kan. Udah dibangunilah sama kawan yang ini, kawan ini dibangun sama Wak ini. Ya udahlah, dibanguni, akhirnya bangun, ya udahlah, ya bersyukur lah. Jadi dari jam 10 sampai kayaknya hampir jam 4 pagi. Di Selat Malaka itu nggak nyampe-nyampe. Berarti angker juga bang ya? Ya nggak tahu sih apakah itu
mistis atau apa ya kita nggak tahu, tapi ya runtutannya tuh seperti itu kira-kira. Gitu bang ya. Runtutan ceritanya itu ya kami ngecamp di atas makam, runtutannya cerita seperti itu ya. Mungkin teman-teman lah yang bisa apa ya menyimpulkan apakah itu mistis atau enggak, tapi ya boleh percaya boleh enggak ya terserah lah gitu, tapi ya itu memang cerita nyata bang ya, cerita nyata enggak. Dan abang di sini masih hidup ya? Masih hidup, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Akhirnya ya udahlah, akhirnya kita pulang langsung ke Medan. Dan sampai Medan akhirnya kita seminggu kemudian ya kita ngadain kenduri lah, selamatan bahwasanya kami yang ber-16 itu udah kumpul lagi ya, kita kumpul kita buat apalah kayak selamatan lah, makan-makan lah di pulau terpencil juga? Nggak, di Medan lah. Di Medan apa kayak apalah, ya udahlah kita udah selamat, apa ya ceritanya setelah itu ya ketawa aja, tapi memang masih juga tersangkut paut ya dari angin kencang itu tanggal 31 malam itu kan, malam tahun baru, kemudian tidur di atas itu ya mungkin ya masih dikait-kaitkan juga lah ke situ, tapi tapi ya itu juga sih ya, dan mudah-mudahan dari kami ber-16 itu ya sampai sekarang nggak ada yang trauma lah di laut. Nggak ada yang trauma. Lanjut lagi gimana? Enggak. Setelah itu lanjut lagi kami. Ada setahun atau 2 tahun berikutnya. Tapi kami nggak mau ngecamp di situ. Pindah di sebelahnya sih. Nggak mau lagi. Udah biarin aja lah situ gitu. Biar aja bang. Awak pindah tempat lain lagi kira-kira ini ya. 2 tahun kemudian lah baru apa kira-kira seperti itulah ceritanya. Ya terserah lah mau nanggapinnya seperti apa, tapi itu fakta. Tapi sampai sekarang abang nggak ada mengalami kejadian yang mistis gitu? Kan biasanya kan orang kalau habis dari tempat yang seperti angker kan ada katanya ketempelan gitu. Sampai sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Kebetulan 16 orang itu sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Sehat semua bang ya? Sehat semua. Sampai sekarang. Ini memang ya udahlah gitu. Itulah kira-kira ininya ceritanya. Ya nggak tahu ini mistis atau enggak ya, tapi ya simpulkanlah bagaimana ini. Itulah kira-kira pengalaman hidup. Udah penutup bang. Oke bang ya, makasih bang ya udah bercerita bang Ruang. Aduh, jadi itulah tadi ya, ini sedikit cerita dari abang nih yang tersesat di Selat Malaka. Jadi ini suatu pelajaran juga bang ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap, apalagi di tempat yang belum kita kenal gitu. Jadi buat kalian semuanya yang ada pengalaman mistis ataupun pengalaman yang kayak mana menyeramkan atau apapun, bisa komen di bawah ya. Nah, jangan lupa share video ini dan subscribe ya. Oke, kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di Kamis malam Kabar Misteri Malam Kelam.